سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan setiap manusia tentunya mendambakan pasangan hidup yang serasi dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah setengah dari agama dan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, ada kalanya seseorang merasa sulit menemukan jodohnya. Dalam Islam, dosa dan kesalahan yang dilakukan di masa lalu dapat menjadi penghalang datangnya rezeki, termasuk jodoh. Agama mengajarkan umatnya untuk selalu bertaubat dan berusaha memperbaiki diri agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh atau pasangan adalah hal yang diidamkan oleh seseorang, terutama yang tengah menjomblo. Kapan jodoh akan datang? Kenapa jodohku seolah terhalang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang mengusik pikiran kita. Mungkin jodohmu terhalang karena gangguan jin. Begitu pendapat orang lainnya. Semuanya membuat kita jadi bingung dan bimbang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingatlah wahai saudaraku semuanya, jodoh dan rezeki mutlak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 8 yang artinya, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kemudian dalam Quran surat Al-Fajr ayat 16 yang artinya, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 21 yang artinya, atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Dari 3 ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa jodoh atau rezeki merupakan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jalan cara mendekatkan jodoh dan siapapun tidak dapat menghalanginya, termasuk jin atau dukun. Jadi apabila ada orang yang berpendapat bahwa jodoh kita tak kunjung datang karena ulah nakal jin, itu salah. Tahukah apa yang sebenarnya dilakukan oleh jin yang katanya mampu menghalangi jodoh kita tersebut? Jin hanya berusaha keras untuk membuat kedua insan, yaitu lelaki dan perempuan yang sedang ta'aruf atau tengah menjalin pertemanan, ragu-ragu atau selalu bimbang dalam hatinya. Oleh karena itu, kita harus tahu lebih dulu hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghalang datangnya jodoh kita.
Lalu apakah penyebab terhalangnya jodoh kita? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa faktor yang menghambat sulitnya jodoh. Yang pertama yaitu kurangnya ketaatan dalam beribadah. Ibadah yang khusyuk dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci utama dalam mendapatkan ridhonya. Orang yang lalai dalam sholat, puasa, dan ibadah lainnya seringkali merasakan ketidakberkahan dalam hidupnya, termasuk dalam hal jodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat." Ketaatan dan kedekatan kepada Allah bisa mempermudah datangnya jodoh. Lalu yang kedua yaitu ketidaksiapan hati. Pernahkah Anda merasa jatuh cinta? Itulah perasaan yang sebenarnya yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Asal jangan sampai cintanya berlebihan sehingga memancing nafsu. Ingatlah, hati sangat dekat dengan nafsu. Dua hati yang kita miliki yaitu hati sanubari dan hati nurani. Ketika sanubari dominan, rasa cinta yang diliputi nafsu akan menjajah kita, sehingga timbul tindakan yang tercela. Namun ketika hati nurani yang dominan atau hati nurani cenderung ke arah iman, kita tidak akan terlalu dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah dan juga berbanyak istighfar. Lalu yang ketiga yaitu harapan berlebihan. Memberikan harapan yang berlebihan pada seseorang yang belum tentu menjadi jodoh kita adalah penghambat datangnya jodoh. Pasrahkan semua kepada Allah dan ridho dengan ketetapan Allah. Maka jodoh kita akan datang dengan cara yang tidak terduga. Kemudian yang keempat yaitu sikap dan perilaku yang tidak baik. Sikap dan perilaku yang buruk seperti sombong, egois, dan tidak hormat kepada orang lain bisa menjadi penghalang jodoh. Islam mengajarkan untuk selalu berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Lalu yang kelima yaitu tingginya kriteria. Apabila kita terlalu mematok tinggi perihal kriteria jodoh idaman, bisa-bisa tidak akan ketemu. Karena tiap kali berkenalan dengan seseorang jauh dari kriteria kita. Cobalah bercermin, apakah diri kita pantas mendapatkan jodoh sesuai kriteria yang kita buat tersebut. Ingatlah bahwa lelaki baik-baik akan berjodoh dengan kriteria calon istri yang baik. Begitu pula sebaliknya, wanita yang baik akan mendapatkan kriteria calon suami yang baik. Maka, mari benahi diri kita. Lalu yang keenam yaitu kurangnya doa dan tawakal. Doa adalah senjata bagi umat muslim. Kurangnya doa dan tidak menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi sebab terhalangnya jodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah dalam segala hal, termasuk urusan jodoh. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 disebutkan, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat." Lalu yang ketujuh yaitu terbuai dalam suatu ikatan atau pacaran. Pacaran tidak ada di dalam Islam. Apalagi pacaran dalam Islam sangat identik dengan melakukan tindakan yang dilarang. Apalagi pacaran dalam Islam sangat identik dengan melakukan tindakan yang dilarang sebelum menikah, termasuk dalam zina.
dan Allah telah memberi peringatan untuk tidak mendekati zina. Berpacaran atau menjalin hubungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam bisa menjadi penghalang datangnya jodoh yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30-31, agar menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, menjaga diri dari perbuatan yang haram akan mendatangkan berkah dan jodoh yang diridhoi. Lalu yang kedelapan yaitu mengabaikan restu orang tua. Dalam Islam, restu orang tua sangat penting. Terkadang seseorang sulit mendapatkan jodoh karena kurang menghormati atau mengabaikan restu dari orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua dalam surah Al-Isra ayat 23. Dengan mendapatkan restu dan doa orang tua, jalan menuju jodoh yang baik akan lebih terbuka. Lalu yang kesembilan yaitu tidak menjaga penampilan dan kesehatan. Menjaga penampilan dan kesehatan adalah bagian dari menjaga amanah tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak menjaga penampilan dan kesehatan mungkin akan kesulitan mendapatkan jodoh. Lalu yang ke-10 yaitu adanya dosa yang tidak disadari. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwa penghambat jodoh adalah dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka segeralah bertaubat dan istighfar supaya jodoh segera datang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, langkah menjemput jodoh yaitu ikhtiar atau usaha gigih. Teruslah berusaha tanpa menyerah. Allah tidak akan menyanyiakan usaha sekecil apapun. Niat yang lurus. Perbaiki niat dalam hati, yaitu semua dilakukan hanya karena Allah semata. Bukankah segala amalan itu tergantung dari niatnya? Abaikan harapan kosong. Gapai ridho Allah dengan menggantungkan harapan hanya kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah hal-hal yang bisa menghambat datangnya jodoh. Hindarilah hal-hal tersebut agar jodoh Anda segera datang. Dan ingatlah bahwa jodoh adalah orang yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Siapapun jodoh kita, terimalah apa adanya dan benahilah diri kita mulai dari sekarang, karena jodoh adalah cerminan diri kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.